Oke, kita akan belajar tentang bagaimana pengelolaan JIS, zakat, infak, sedekah berbasis masjid. Yang pertama, masalahnya sebenarnya apa sih? Kok masjid tidak barokah? Nah itu pertanyaannya, barokah. Ada dua. Yang pertama, masjid tidak pernah melakukan survei data, ya kan, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena mereka lah yang menjadi segmen kita. Setelah kita itu ada nggak sih di sekitar kita? Itu sekitar masjid, ya, RT, 2 RT, atau 3 RT, luas tadi ke kelurahan. Jadi kebutuhan masyarakat kita itu apa? Itu dulu yang penting. Sehingga nyata programnya, nyata manfaatnya. Yang kedua, yang sering terjadi dan terjadi memang, masjid kurang dikelola secara profesional. Kok bisa? Kok seperti itu terus keadaannya? Dua masalahnya. Pertama SDM, ya. SDM-nya terutama JIS-nya ya tidak dikelola, ya kan, tidak dikelola oleh orang-orang yang memang fokus. Jadi JIS itu harus dikelola oleh orang-orang yang fokus, entah itu oleh anak mudanya atau orang-orang yang memang fokus di situ. Yang kedua adalah program-program kegiatannya nggak ada. Bagaimana mau membuat program karena datanya nggak ada, gitu kan? Data mustahiknya nggak ada gitu. Mereka itu butuhnya apa, mereka sedang kesahannya apa, nggak ada. Hanya data itu penting, data mustahik, data mustaqi, dan calon-calon mustahik, calon-calon mustaqi yang penting ada di sekitar kita dulu, ada di sekitar kita, sehingga benar-benar nyata gitu. Programnya nyata, mustahiknya ada, muzakinya ada. Hanya diperlukan itu pendataan secara nyata, gitu, secara benar-benar yang akan menjadi penerimaan manfaat dari program JIS kita. Yang ketiga adalah kita harus punya panduan pengurus, gitu ya. Yang minimal JIS-nya lah, tertunjuk orang-orang yang memang mau 100% di masjid dan mengelola itu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang tantangan membangun JIS di masjid. Yang pertama yang perlu kita bangun adalah mindset dan dukungan dari DKM. Jadi mindsetnya harus dibangun bahwa masjid bukan hanya sebagai baitullah, tapi masjid sebagai baitul mal, juga baitul muamalah, ya kan, baitul Quran. Nah ini masjid itu harus difungsikan keempat itu, baitullah, baitul Quran, baitul mal, dan baitul muamalah. Nah, sekarang yang perlu dibangun apa? Trust. Itu apa? Kepercayaan dari jamaah. Kalau jamaah sudah percaya dan programnya tentunya programnya kelihatan, sehingga orang nggak diajak percaya pun percaya karena programnya nyata. Yang ketiga adalah kita perlu mengembangkan terus literasi atau edukasi pemahaman tentang pengelolaan masjid dan pengelolaan JIS. Kita latih, kita training lah. Kita training orang-orang yang kita tunjuk sebagai pengurus zakat infak sedekah di masjid. Yang ketiga adalah 4, servis dan kemudahan. Nah, itu penting. Jadi setelah kita latih anak-anak kita untuk menjadi itu, harus membuat sebuah pelayanan yang prima, ya kan, servisnya, terus kemudahan dia berdonasi, itu harus dilatih, training juga. Yang terakhir adalah dampak dan program yang terukur. Jadi ketika kita punya programnya terukur tuh, misalkan bantuan terhadap jamaah kita dari mulai misalkan kebutuhannya apa, sakit misalkan, atau kebutuhan makan, berasnya, atau kebutuhan lain lah, pokoknya
dampaknya kelihatan. Jadi itu tantangannya. Jadi tantangannya pertama adalah bangun mindset dan dukungan dari DKM, kita bangun kepercayaan, kita bangun pemahaman dan pelatihan. Setelah itu kita buat servis yang bagus dan kemudahan orang berdonasi. Dan kemudian program itu berdampak, bisa terus yang dari apa yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya adalah pelayanan masjid. Bagaimana membangun pelayanan masjid terhadap muzaki ya, sehingga apa yang sudah mereka berikan itu berdampak kepada musahid. Nah, yang pertama apa? Yaitu kita bangun kepercayaan, kita tingkatkan kepercayaan, kepuasan dan partisipasi jamaah. Ya, jadi bukan hanya bangun kepercayaan dan bangun kepuasan donatur, tapi juga partisipasi jamaah. Ya, dengan sepenuh hati kita memberikan melayani jamaah atau muzaki dengan sepenuh hati. Apa ciri-cirinya? Apa kompetensinya? Apa indikasinya? Pertama, responsif. Apa itu responsif? Cepat tanggap, gitu, tahu kebutuhan dan apa namanya ya keluhan dari jamaah, dari mustahik. Yang kedua, ramah, ya, sikap baik, sopan dan menghormati. Itu penting ya. Dari sikap kita baik, jangan sopan dan juga menghormati. Terus kemudian profesional, itu apa? Yaitu membangun kompetensi dan layanan sesuai dengan standar. Karena ini perlu pelatihan. Yang berikutnya akuntabel, layanannya jelas, dapat dipercaya, jadi bisa transparan. Proaktif, ya, jadi antisipasi terhadap kebutuhan masalah, jadi proaktif. Ketika ada masalah langsung, wah ini gini nih, berikan solusi terhadap jamaahnya, ya. Jadi penting sekali kita meningkatkan pelayanan, pemahaman dan manajemen terhadap pengelolaan JIS di masjid. Berikutnya adalah bagaimana kita pengelolaan JIS itu. Yang pertama, segmen, ya. Segmen JIS masjid itu pertama donatur, calon muzaki dan mustahik kayaknya. Nah, jadi tiga ini segmen dari JIS ini, donatur atau muzaki, calon muzaki dan mustahiknya. Nah, dan itu harus berdasarkan itu. Kemudian value atau program yang ditawarkan. Program apa nih yang kita tawarkan? Itu tadi berdasarkan hasil kebutuhan yang ada di sekitar kita. Apa kebutuhannya? Itu menjadi program. Kemudian channel atau model pembayarannya seperti apa? Daring kah, transfer kah, kiris kah, atau minta dijemput, datang sendiri ke masjid kita. Nah, ketika mereka melakukan pembayaran atau sudah menjadi donasi kita, menjadi donatur kita, maka kita bangun kepercayaan, ya, trust. Kemudian kemudahan berdonasi tadi dengan cara-cara yang mudah, jemput kah, transfer kah, kiris kah, manfaatnya yang dirasakan. Jadi dana yang mereka keluarkan itu nyata manfaatnya, nyata programnya. Ya. Yang kedua, itu tadi ya pengelolaan. Yang kedua, pertama kita jangan lupa mendoakan muzaki. Ya, doakan muzaki itu ketika mereka sudah menjadi donatur, doakan mereka. Kemudian fasilitasi layanannya. Itu dengan apa? Buat kantor khusus. Terus pelayanan zakat infak sedekah Anda. Buat obat operasionalnya. Kemudian ruang khusus pelayanan zakat. Nah, minimal ada 3 lah, ada stafnya. Ya kan? Penerimaan, ada pengelolaan, ada penggalang. Nah itu. Jadi ketiga itu aja yang menjadi struktur organisasi dalam JIS. Bagian penerimaan, bagian pengelolaan, dan bagian penggalang dana. Ya. Kemudian lakukan edukasi dan sosialisasi JIS. Ya, misalnya melalui apa? Misalnya melalui kajian-kajian.
tentang JIS itu seperti apa, ya mengenalkanlah masyarakat tentang bersedekah. Kemudian media informasi, dia akan media informasi, bisa melalui medsos, bisa melalui grup, bisa melalui macam, sehingga donatur mendapatkan informasi. Yang kemudian kampanye, gerakan zakat bersedekah, kampanye JIS. Jadi kita melakukan kampanye di event-event tertentu misalnya, atau melalui acara-acara tertentu. Yang ketiga, memudahkan pembayaran. Nah, di situ ya, saya bilang harus memudahkan pelayanan, bisa melalui kantor, bisa melalui antar jemput, bisa melalui digitalisasi, atau melalui kiris, atau melalui aplikasi. Keempat adalah transparansi pengelolaan, ya, laporan berkala kepada pengurus, atau mungkin melibatkan juga di dalam kegiatan itu pengurus, ya. Yang terakhir adalah berdayakan mustahik, ini penting, ya. Jadi ketika sudah memetakan, ya kan, lebih terarah itu ya, sehingga memudahkan akses bantuan mustahik karena sudah dimetakan itu tadi. Pak, ini bantuannya ini, bantuannya ini. Terus pendampingan mustahik. Jadi itu. Jadi mari sama-sama kita kelola jisma. Apa itu jisma? Zakat, infak, sedekah ke masjid. Semoga masjid kita menjadi masjid yang barokah, yang berdaya guna, bermanfaat buat masyarakat yang ada di sekitar kita, terlebih lagi secara luas. Jadi mari sama-sama kita mulai dengan bismillah. Mulai dengan mengharap ridho Allah SWT, buat kita ingin menjadikan, menyebarkan ketakwaan kepada masyarakat, mengajak orang untuk bertakwa. Semakin mereka meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tentunya ada 3. Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan memberikan kekayaan dalam hatinya, dan Allah akan datangkan dunia kepadanya. Ingat, tujuan kita adalah jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.